Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Nurrahma dari kelas 3A Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 20112900010 dengan mata kuliah morfologi dan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Nah teman-teman, bagi yang penasaran dengan video penjelasan saya, saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai prefiks dan sufiks. Prefiks dan sufiks. Yang pertama yaitu prefiks ber, beran, berkan. Yang kedua prefiks me, mekan, mei. Yang ketiga prefiks di, ke, ter. Yang keempat yaitu sufiks kan, i. Prefiks dan sufiks. Prefiks adalah kata imbuhan yang diletakkan di awal kata atau biasa disebut dengan awalan. Sedangkan sufiks adalah setelah dari awalan ke sisipan, berarti terakhir adalah akhiran. Jadi, sufiks adalah kata imbuhan yang diletakkan di belakang kata dasar atau sebagai akhiran kata. Prefiks ber, beran, dan berkan. Yang pertama, imbuhan ber. Kata imbuhan diawali kata dasar yang menggunakan ber bisa memiliki makna seperti menjadi, memiliki dalam kondisi jumlah, dan mengeluarkan. Contoh dari masing-masing makna berimbuhan ber tersebut antara lain berpisah, makna menjadi, berteman, bermakna memiliki, berduka bermakna tentang suatu kondisi, bertiga bermakna jumlah, dan berbau bermakna mengeluarkan. Yang kedua yaitu imbuhan beran. Imbuhan yang terletak di awal dan di akhir kata dasar seperti beran ini bisa membentuk makna saling dan perbuatan yang dilakukan banyak orang. Contoh imbuhan di awal dan di akhir kata dasar menggunakan beran meliputi berpandangan atau saling dan berhamburan atau perbuatan. Yang ketiga yaitu imbuhan berkan. Imbuhan berkan adalah gabungan awalan ber dan akhiran kan pada sebuah kata dasar. Pengimbuhannya dilakukan secara bertahap. Mula-mula kata dasar diberi imbuhan awal ber, kemudian di akhir kata dasar diberi akhiran ke. Contohnya, ia hanya memodalkan semangat untuk meraih gelar sarjana. Makna imbuhan berkan di atas menyatakan menyediakan yang disebut pelengkapnya. Prefiks me, mekan, mei. Yang pertama yaitu imbuhan me. Imbuhan me berfungsi membentuk verba aktif, transitif, dan intransitif. Arti imbuhan me adalah 1. Melakukan perbuatan. Contoh, menulis, menyapu, membaca. Yang kedua yaitu bekerja dengan alat yang disebutkan pada kata dasarnya. Contoh, menggali, membajak, mencangkul. Yang ketiga yaitu bermakna dalam keadaan. Contoh, menyendiri, mengantuk. Yang keempat, berlaku atau menjadi seperti. Contoh, membabi buta, membantu. Yang terakhir yaitu menuju ke. Contoh, mendarat, menepi, mengudara. Yang kedua yaitu imbuhan mekan. Imbuhan mekan berfungsi untuk membuat kata kerja aktif transitif. Imbuhan mekan memiliki beberapa makna berikut. Yang pertama yaitu melakukan pekerjaan untuk orang lain. Contoh, ayah membelikan adik mainan baru. Yang kedua, menyebabkan atau membuat jadi. Contohnya, suara piring pecah itu membangunkan ayah. Contoh yang kedua, karena panik ia menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Yang ketiga yaitu melakukan perbuatan. Contoh, orang itu memukulkan tongkat ke mejaku. Yang keempat yaitu mengarah ke. Contoh, kami terpaksa menepikan perahu yang kami tumpangi. Yang ketiga yaitu imbuhan mei.
Imbuhan mei berfungsi membentuk kata kerja aktif intransitif menjadi kata transitif. Contoh, ibu sedang menangis. Ibu sedang menangisi kepergian nenek. Kata menangis dalam kalimat pertama adalah kata intransitif atau tidak berobjek, sedangkan kata menangisi dalam kalimat kedua menjadikan kalimat tersebut harus memiliki objek atau transitif. Arti imbuhan mei antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyatakan makna pekerjaan berulang-ulang. Contoh, ibu sedang memetiki daun bayam. Yang kedua, menyatakan membuang. Contoh, paman sedang membului burung kakak tuanya. Yang ketiga, menyatakan memberikan atau membubuhkan. Contoh, bibi sedang mengerami sayur. Yang keempat, menyatakan membuat jadi atau menyebabkan jadi. Contoh, hujan turun membasahi bumi. Prefiks di, ke, ter. Yang pertama, prefiks di. Bentuk kata berarfiks di sebagian besar berupa pokok kata. Kata-kata dikata, disayang, dicinta sebenarnya berasal dari kata dikatakan, disayangi, dan dicintai. Mengingat bentuk aktifnya mengatakan, menyayangi, dan mencintai. Jadi, bentuk dasarnya juga berupa pokok kata. Bentuk dasar yang tidak berupa pokok kata, misalnya kata-kata dicangkul, digunting, dilawan, dan dinilai. Berbentuk dasar kata nominal ialah kata-kata cangkul, gunting, lawan, dan nilai. Prefiks di hanya memiliki satu fungsi, yaitu membentuk kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah kata kerja yang subjeknya dikenai tindakan. Prefiks di mempunyai arti menyatakan sesuatu. Yang kedua yaitu prefiks ke. Fungsi dari awalan ini adalah untuk membentuk kata sifat, kata bilangan yang baik tingkat, dan kumpulan dan kata benda. Prefiks ke memiliki makna gramatikal, yaitu yang pertama menyatakan suatu ciri. Contohnya, ibu menjadi ketua PKK di lingkungan perumahan kami. Yang kedua yaitu menyatakan orang yang dituju. Contohnya, kakakku membawa kekasihnya ke rumah untuk berkenalan dengan ayah dan ibu. Yang ketiga yaitu menyatakan urutan. Contoh, aku merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Tahun ini aku mendapat ranking ketiga di kelas. Yang keempat yaitu menyatakan kumpulan. Contoh, Indonesia merupakan negara kepulauan. Prefiks ter. Fungsi dari awalan ini adalah untuk membentuk kata sifat atau kata kerja pasif. Makna dengan imbuhan ter adalah yang pertama menyatakan dalam keadaan. Contohnya, sepertinya rumah ini kosong, pintunya tertutup rapat dan kondisi rumahnya tidak terawat. Contoh yang kedua, semua pekerjaan tertumpuk dikarenakan kendala di lapangan. Sufiks kan dan i. Yang pertama, imbuhan kan. Imbuhan kan di akhir kata dasar bisa memiliki makna satu kata kerja, menjadi suatu dan melakukan sesuatu. Contoh penggunaan imbuhan kan di akhir kata dasar seperti membersihkan, atau kata dasar tuntaskan, menjadi sesuatu, dan ambilkan, tindakan melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu imbuhan akhiran i. Imbuhan i di akhir kata dasar bisa memiliki makna kata kerja. Contoh penggunaan imbuhan i di akhir kata dasar seperti awali, akhiri, dan jauhi. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah-salah kata dan salah-salah kalimat, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.